Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 44. Demikianlah, anak-anak muda Lumban itu sudah menebar. Di samping 10 anak muda terbaik dari Lumban Wetan dan Nugata dari Lumban Kulon, maka Jelit Heng, Rahu, Semi dan kawannya. Darwardi dan kedua pamannya telah menebar di antara mereka. Dalam keadaan yang gawat mereka harus dapat mengambil sikap sehingga anak-anak muda Lumban tidak akan menjadi korban. Sementara itu, di ujung pasukan, Ki Ajar Cinde Kuning, Kiai Kanti dan Pangeran Senawasesa mendahului anak-anak Lumban mendekati Bukit Gundul itu. Mereka melihat bahwa orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu pun telah menunggu. Namun sebenarnya lah melihat anak-anak Lumban yang menebar dengan sigap, orang-orang yang berada di Bukit Gundul itu mulai berpikir. Nampaknya memang ada orang-orang yang pantas diperhitungkan di antara anak-anak Lumban selain 3 orang yang berada di ujung pasukan. Ketika anak-anak Lumban menjadi semakin dekat, maka Darwardi telah mendekati Pangeran Senawasesa sambil berdesis, "Kita berhadapan dengan orang-orang Pusparuri." Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam, sementara orang yang menyebut dirinya Ajar Cinde Kuning itu pun berkata, ternyata Pamotan Galih telah berada di antara mereka. Sebenarnya lah Ajar Pamotan Galih yang berdiri di sebelah Kiai Pusparuri seolah-olah telah kehilangan segala gairah cita-citanya yang gagal. Nampaknya ia sudah malas untuk memulainya lagi dari permulaan. Karena itu, maka ia justru tidak lagi mempunyai tujuan bagi sikapnya yang kemudian. Dalam pada itu, kedua kepercayaan Kiai Pusparuri yang melihat Darwardi di antara anak-anak muda Lumban itu pun mengumpat di dalam hati. Namun mereka pun mengerti, Darwardi tidak menjanjikan apapun kepada salah satu pihak. Ia berhubungan dengan segala pihak yang mampu menyerahkan Pangeran Senawasesa. Tetapi kini Pangeran Senawasesa telah datang dengan sekelompok kekuatan yang akan menghadapi orang-orang Pusparuri termasuk Darwardi itu sendiri. Ternyata bahwa Kiai Pusparuri yang berdiri di samping Ki Ajar Pamotan Galih itu pun maju beberapa langkah menyongsong Pangeran Senawasesa. Sambil tertawa Kiai Pusparuri itu pun berkata, "Selamat datang Pangeran. Mungkin Pangeran belum mengenal aku. Tetapi kami, orang-orang Pusparuri telah mengenal Pangeran dengan sebaik-baiknya. Kami telah mempelajari sikap dan cara hidup Pangeran sehari-hari. Namun ternyata kedatangan kami ke istana Pangeran telah didahului oleh orang-orang Sanggar Gading yang tahu pasti bahwa Pangeran sedang sakit waktu itu. Meskipun akhirnya orang-orang Sanggar Gading itu berhasil Pangeran kelabui. Sekarang kita sudah bertemu Kiai," jawab Pangeran Senawasesa. "Ya. Sekarang kita sudah bertemu. Tetapi dalam keadaan yang kurang menguntungkan bagiku," jawab Kiai Pusparuri. "Namun kemudian, tetapi segalanya adalah karena kelicikan Darwardi yang ternyata tidak secerdik yang aku duga. Segala rencana yang disusun oleh Ajar Pamotan Galih itu telah gagal. Dan kini, ingkar atau tidak ingkar, sebenarnya lah bahwa Pangeranlah yang tahu segala-galanya. Permainan pusaka palsu Darwardi itu hampir menjerat nyawanya." Jawab Pangeran Senawasesa mengejutkan Kiai Pusparuri. Katanya, "Kiai, sebenarnya lah bahwa aku tahu serba sedikit tentang pusaka dan harta karun yang sedang diburu oleh banyak pihak itu. Tetapi karena keterangan mengenai pusaka dan harta karun itu tidak jelas, maka yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa pahit yang tidak berarti. Apa yang terjadi antara orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih adalah satu contoh orang-orang yang dimusnahkan oleh ketamakan mereka sendiri. Jangan sesorah Pangeran. Aku ingin tahu tentang pusaka dan harta karun itu," berkata Kiai Pusparuri, "terus terang, kami ingin menangkap Pangeran hidup-hidup." Kemudian memeras Pangeran untuk mengatakan di mana pusaka dan harta karun yang tidak ternilai itu. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia berpaling. Dipandanginya anak-anak muda Lumban yang sudah siap. Namun ketika terlintas dalam tatapan matanya orang-orang Pusparuri yang garang, maka Pangeran Senawasesa itu mulai dibayangi oleh kecemasan tentang nasib anak-anak muda Lumban. Pangeran Senawasesa sudah melihat sebagian dari anak-anak Lumban itu dapat membantu mengalahkan sisa-sisa orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih. Namun melihat orang-orang Pusparuri yang segar dan garang itu, ia harus berpikir beberapa kali lagi. Tetapi jika terpandang olehnya beberapa orang yang memang memiliki bekal ilmu yang cukup, maka ia pun menjadi agak tenang.
Mudah-mudahan mereka dapat membantu anak-anak Lumban, berkata Pangeran Senawasesa di dalam hatinya, karena sebenarnya lah ia merasa ragu-ragu bahwa orang-orang Pusparuri dapat dilunakkan hatinya dengan keterangan-keterangannya saja. Pangeran, berkata Kiai Pusparuri kemudian, sebaiknya Pangeran tidak terlalu berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Karena Pangeran ingin menyelamatkan diri, maka Pangeran telah membawa sekian banyak orang-orang yang tidak berarti untuk melindungi Pangeran. Tetapi seharusnya Pangeran dapat mengerti bahwa usaha itu tidak akan berarti apa-apa. Jika Pangeran memaksa, maka berarti Pangeran akan membunuh sekian banyak anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak berkepentingan dengan pusaka dan harta karun itu. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia menjawab, Kiai Kantilah yang lelah menjawab, Kisanak, memang kami. Orang-orang Lumban tidak berkepentingan dengan pusaka dan harta karun yang kalian buru dengan cara apapun juga itu. Tetapi kami tidak akan dapat tinggal diam melihat ketamakan yang membakar bukit yang kebetulan berada di daerah Lumban ini. Siapakah kau? Bertanya Kiai Pusparuri. Aku salah seorang dari penghuni Kabuyutan Lumban, jawab Kiai Kanti. Persetan, geram Kiai Pusparuri, kau sudah berdiri di ambang liang kuburmu. Jangan ikut campur. Sekarang pertimbangkan baik-baik Pangeran. Kau menyerah tanpa korban seorang pun di antara orang-orang Lumban, atau kau akan membunuh sekian banyak orang dengan meminjam tangan kami sebelum akhirnya kau sendiri dapat aku tangkap. Kiai, berkata Pangeran Senawasesa, dengarlah. Meskipun aku sudah ragu-ragu untuk melakukannya, tetapi sebaiknya kau mendengarkan barang sejenak persoalan yang akan aku katakan, sudah didengar oleh Ki Ajar Pamotan Gali, karena ia pun sedang memburu pusaka dan harta karun seperti yang kau maksud. Aku memang mengetahui dengan pasti pusaka dan harta karun itu. Kau tidak usah memaksa aku apalagi membunuh orang-orang Lumban, aku sudah akan memberikan keterangan kepadamu. Kiai Pusparuri berpaling ke arah Ki Ajar Pamotan Galih tetapi Ki Ajar itu tidak menghiraukannya. Ia masih saja berdiri tegak memandang anak-anak Lumban yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa itu pun melanjutkan kata-katanya, Kiai. Aku tidak tahu, dari mana Kiai mendengar tentang pusaka dan harta karun yang disimpan bagi kepentingan kebangkitan satu pemerintahan yang akan menggantikan kedudukan Majapahit. Aku pun tidak tahu justru pada saat ini kalian mulai melakukan perburuan di Bukit Gundul ini. Sudahlah Pangeran, potong Kiai Pusparuri, kita tidak mempunyai waktu banyak untuk mendengarkan sebuah dongeng yang dapat menidurkan anak-anak seperti itu. Yang penting bagiku, menyerah sajalah. Atau, katakan di mana letak pusaka dan harta karun itu. Pusaka itu akan dapat memberikan satu kesempatan karena tuahnya untuk menjadi seorang pemimpin yang disegani, sementara harta kekayaan yang menyertainya akan menjadi pendukung satu usaha untuk mendapat kekuasaan. Aku sudah menduga bahwa setiap orang yang memburu pusaka dan harta itu adalah mereka yang menginginkan jabatan dan kekuasaan. Memang menarik sekali bagi setiap orang. Kedudukan dan kekuasaan, jawab Pangeran Senawasesa. Kemudian, tetapi seperti yang sudah aku katakan kepada Ki Ajar Pamotan Galih, bahwa kedudukan dan kekuasaan itu telah berada di tangan orang yang berhak. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada Sultan di Demak. Akulah yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka dan harta benda itu, sementara Sultan telah mengutus beberapa orang petugas khusus untuk mengambilnya dengan rahasia. Tetapi Kiai Pusparuri tertawa berkepanjangan. Katanya kepada Ki Ajar Pamotan Galih, kau percaya kepada dongeng itu? Tetapi wajah Ki Ajar itu seolah-olah telah menjadi kosong. Ia berpaling juga memandang Kiai Pusparuri. Ia menggeleng dan menjawab pertanyaan Kiai Pusparuri itu. Tetapi seolah-olah tidak ada lagi maksud dari sikapnya. Nah, berkata Kiai Pusparuri yang tidak menghiraukan sikap Ki Ajar Pamotan Galih, orang itu menggeleng. Ia juga menganggap yang Pangeran katakan sebagai satu dongeng. Aku tidak berbohong Kiai, berkata Pangeran itu, tetapi memang sulit untuk meyakinkan, apakah yang aku katakan ini benar. Tetapi baiklah. Jika kalian bersedia, aku akan membawa kalian, maksudku salah seorang yang akan mewakili seluruh padepokan Pusparuri untuk menghadap dan mendengar penjelasan dari Sultan sendiri. Atau jika kalian berkeberatan, aku akan membawa kalian ke tempat pusaka dan harta karun itu disimpan. Semuanya disimpan di Bukit Gundul di daerah sepasang Bukit Mati, potong Kiai Pusparuri, sudah. Jangan berbelit-belit Pangeran.
Jangan membuat aku kehabisan kesabaran. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam, rasa-rasanya memang sulit untuk menjelaskan bahwa sudah terlambat untuk memburu pusaka dan harta yang menyertai pusaka itu. Kiai, berkata Pangeran Senawasesa, aku tidak mempunyai cara lain untuk mengatakannya. Tetapi itu adalah kenyataannya. Tidak ada saksi yang lebih pantas dipercaya selain Kanjeng Sultan. Kau memang cerdik? Tetapi kau tidak semudah itu mengelabui aku, Pangeran, berkata Kiai Pusparuri. Pangeran Senawasesa memandang wajah Kiai Pusparuri dengan tajamnya, sementara Kiai Pusparuri melanjutkan, Kanjeng Sultan tentu mempunyai penggeraita yang tajam. Demikian aku menghadap, maka aku akan ditangkapnya. Seandainya tidak, maka Sultan tentu akan ingkar, karena yang dilakukan sebagaimana kau katakan, apabila itu benar, adalah sangat dirahasiakan. Apakah yang dirahasiakan itu akan dengan mudah dikatakan kepadaku, kepada orang yang tidak dikenalnya? Aku dapat meyakinkannya, bahwa dengan mengatakan yang sebenarnya, akan terhindar pertumpahan darah yang tidak berarti, jawab Pangeran Senawasesa. Sudahlah, berkata Kiai Pusparuri, jika Pangeran ingin membunuh anak-anak lumban itu, baiklah. Kami akan dengan senang hati menolong Pangeran. Kemudian menurut perhitungan Pangeran, kami pun akan kehilangan sebagian dari kekuatan kami, sehingga Pangeran akan dengan mudah membinasakan kami, sebelum Pangeran akan mengambil harta yang tidak ternilai harganya yang menyertai pusaka itu di Bukit Gundul ini. Pangeran kemudian akan memanfaatkan tuah pusaka itu untuk merebut kedudukan Sultan di Demak, dengan harta yang tidak ternilai itu. Pangeran juga menginginkan kedudukan dan kekuasaan. Pangeran Senawasesa menggeleng lemah. Tetapi ia sudah kehilangan harapan untuk mengatasi benturan yang bakal terjadi. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada Kiai Kanti dan orang cacat yang menyebut dirinya Ajar Cinde Kuning itu. Nampaknya, orang-orang Pusparuri tidak melihat jalan lain, berkata orang cacat itu. Ya. Kami tidak melihat jalan lain, jawab Kiai Pusparuri. Baiklah. Tetapi aku masih ingin bertanya kepada Ki Ajar Pamotan Galih. Apakah ia masih berminat untuk ikut serta memperebutkan pusaka dan harta benda itu, berkata orang cacat itu. Ki Ajar Pamotan Galih memandang orang cacat itu dengan tatapan mata yang redup. Katanya, aku tidak mempunyai satu keinginan apapun lagi, kecuali membunuhmu. Baiklah, berkata orang cacat itu, seharusnya kau sudah dapat mengukur dirimu sendiri. Kau tidak akan dapat melakukannya. Meskipun demikian, sebenarnya aku memang mempunyai satu kepentingan khusus denganmu. Meskipun kita tidak akan dapat melepaskan diri dari suasana dalam keseluruhan peristiwa di Bukit Gundul ini. Ajar Pamotan Galih menjadi tegang. Namun dalam pada itu, suasana itu telah dikoyak oleh suara tertawa. Orang yang duduk bersandar batu pada situ pun tertawa sambil berkata, sebenarnya aku senang mendengar kalian berbicara berkepanjangan. Aku masih sempat duduk sambil mengantuk. Tetapi semakin lama aku menjadi semakin jemu mendengar pembicaraan yang tidak berujung pangkal. Bahkan mendengar kepentingan-kepentingan yang lain. Karena itu, jika kita ingin berkelahi marilah kita berkelahi. Aku sudah tidak kantuk lagi. Orang itu pun tiba-tiba telah bangkit. Sambil melangkah mendekat ia berkata, jika kalian telah menghadapi lawan kalian masing-masing, biarlah aku melawan orang tua yang sakit-sakitan itu. Bersiaplah, aku akan mulai. Orang yang malas itu memang mempunyai sikap yang aneh. Sebelum seorang pun sempat menjawab, ia langsung mendekati Kiai Kanti. Sambil bersikap ia berkata, aku tidak peduli, apakah kau akan melawan atau tidak. Tetapi aku akan membunuhmu. Memang nasibmu terlalu buruk, bahwa kau adalah korban yang pertama. Mungkin tidak bernilai berkelahi atau sekedar ikut-ikutan. Orang itu ternyata tidak menunggu jawaban. Seperti yang dikatakannya, maka tiba-tiba Lapun telah menyerang Kiai Kanti dengan dahsyatnya. Orang itu benar-benar gila, geram Kiai Kanti di dalam hatinya. Tetapi ia cukup berhati-hati. Karena itu, maka ia pun sempat menghindari serangan yang pertama itu. Ternyata Kiai Pusparuri mempunyai sikap tersendiri. Ia justru tertawa melihat pemalas itu mulai menyerang lawannya, namun kemudian katanya, aku setuju dengan pemalas itu. Kita sudah berdiri menghadapi lawan kita masing-masing. Aku memang memilih berhadapan dengan pangeran agar aku dapat menangkap pangeran hidup-hidup.
Meskipun barangkali pada satu kesempatan nanti, orang-orangku akan beramai-ramai membantuku mengepung arena agar pangeran tidak sempal melarikan diri, setelah anak-anak lumban dibantai atas keinginan pangeran. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Ketika ia menebarkan tatapan matanya, maka dilihatnya orang-orang Pusparuri yang semula nampak tidak mengacuhkan kehadiran anak-anak lumban itu, telah mulai bergerak. Jadi kau tidak percaya kepada keteranganku? Bertanya Pangeran Senawasesa. Hanya orang-orang yang tidak sehat lagi akalnya akan mempercayainya, jawab Kiai Pusparuri. Baiklah, Kiai, berkata Pangeran Senawasesa, aku adalah seorang prajurit. Meskipun aku berhadapan dengan orang yang memiliki nama menggelarkan di telatah Demak, tetapi aku tidak akan menyingkir dari kewajiban ini. Aku memang sudah menduga Pangeran, berkata Kiai Pusparuri, Pangeran akan bersikap sebagai seorang prajurit. Tetapi Pangeran saat ini bukan seorang senopati perang yang memiliki pasukan segelar sepapan. Yang datang bersama Pangeran adalah anak-anak lumban yang akan mati tanpa arti karena Pangeran ternyata seorang yang mementingkan diri sendiri. Pangeran Senawasesa tidak menjawab. Ia melihat Kiai Kanti yang benar-benar telah bertempur, sementara anak-anak lumban pun telah mulai bergeser pula, ketika Jlit Heng dan kawan-kawannya yang dianggap oleh anak-anak muda lumban memiliki ilmu melampaui kemampuan mereka telah bergerak pula. Bahkan merekalah yang telah memberikan tuntunan olah kanuragan kepada anak-anak muda itu. Jarak antara kedua belah pihak pun menjadi semakin dekat. Dalam pada itu, maka suasana pun menjadi semakin tegang pula. Dalam pada itu, orang-orang Pusparuri mulai menunjukkan sifat-sifat mereka. Beberapa orang yang berloncatan turun dari batu-batu padas berteriak sambil mengumpat kasar. Bahkan seorang yang berwajah panjang dengan jambang yang tebal berteriak, "Heh, siapakah yang ingin aku bantai lebih dahulu? Sebenarnya aku kasihan melihat tikus-tikus kecil yang tidak bersalah. Tetapi kesombongan kalian membuat aku mual." Sebenarnya lah bahwa anak-anak lumban itu menjadi berdebar-debar. Bahkan Nugata pun menjadi berdebar-debar juga sebagaimana 10 orang yang dianggap terbaik dari lumban wetan. Namun mereka sudah bertekad untuk membantu menyingkirkan, dan mungkin mereka memang harus bertindak lebih jauh lagi terhadap orang-orang Pusparuri itu. Beberapa orang anak lumban mengikuti Jlit Heng dan Rahu yang bergeser ke sebelah sisi, sementara Semi dan kawannya ke sisi yang lain. Darwerdi dan kedua pamannya berada di tengah, di belakang orang-orang tua yang mendapat lawannya masing-masing. Sementara Nugata dan anak-anak lumban Kulon berada di belakangnya pula. Sejenak kemudian benturan kedua pasukan itu tidak lagi dapat dihindari. Orang-orang Pusparuri yang garang mulai menyerang anak-anak muda lumban yang masih belum berpengalaman. Namun mereka sudah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Sebagaimana yang dipesankan, maka mereka menghadapi tawannya dengan berpasangan. Jumlah mereka cukup banyak untuk melawan orang-orang Pusparuri. Orang yang berwajah panjang dan berjambang tebal tiba-tiba saja telah berhadapan dengan dua orang anak muda yang siap mengacungkan pedangnya. Orang berwajah panjang itu berhenti. Kemudian terdengar orang itu tertawa. Katanya, lucu sekali. Kau berdua ingin melawan aku, heh? Kedua anak muda lumban itu tidak menjawab. Seorang di antara mereka telah menjulurkan senjatanya, sementara yang lain bergeser menyamping. Namun kedua anak muda itu terkejut, ketika tiba-tiba saja orang berwajah panjang itu menghentak sambil memutar senjatanya. Sebatang tongkat baja. Hampir berbaring kedua anak-anak muda itu meloncat menjauh beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Sekali lagi terdengar suara tertawa orang itu meledak. Tetapi orang itu tidak memburu salah seorang dari kedua orang anak lumban yang meloncat berpencar itu. Seperti menakuti anak-anak orang itu kemudian bergeser sambil berdesis, "Ayo, siapa mati lebih dahulu?" Kedua anak-anak lumban itu menjadi ragu-ragu sementara pertempuran pun telah berkobar semakin merata di kaki bukit gundul itu. Namun tiba-tiba saja kedua anak lumban itu terkejut ketika Jlit Heng hadir di antara mereka. Katanya, orang ini agak lain dan kawan-kawannya. Carilah lawan yang lain, aku akan melawan orang ini. Orang berwajah panjang itu mengerutkan keningnya, ia memang melihat anak muda yang baru ini mempunyai kelainan dari kedua kawannya yang terdahulu. Karena itu, maka orang berwajah panjang itu menjadi semakin berhati-hati. Kau terlalu sombong untuk menempatkan diri sebagai lawanku anak muda, berkata orang berwajah panjang itu. Tetapi itu lebih baik daripada kau melawan anak-anak lumban.
Mungkin aku memiliki pengalaman lebih baik dari mereka sehingga aku akan dapat melayanimu bermain dengan senjata. Orang berwajah panjang itu mengangguk-angguk. Katanya, bagus. Tetapi berhati-hatilah. Aku tidak mempunyai pilihan lain daripada membunuh semua orang yang menempatkan dirinya sebagai lawanku. Kita berpendirian sama. Aku pun akan membunuh semua orang yang tidak menghindar dari hadapanku. Karena kau tidak menghindar atau memanggil orang lain untuk membantumu, maka salahmu sendiri jika kau mati sebelum pertempuran ini merata, jawab Jelit Heng. Ternyata kemarahan orang itu tidak dapat tertahankan lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang. Bukan sekedar mengejutkan sebagaimana dilakukan atas anak-anak lumban. Tetapi orang itu benar-benar menyapu mendatar dengan senjatanya. Tongkat baja itu berdesing di atas kepala Jelit Heng yang merendah. Namun Jelit Heng segera meloncat surut. Pedang tipisnya telah beradu lurus siap melawan tongkat baja itu. Pertempuran pun menjadi kian cepat. Orang bertongkat baja itu menyerang dengan garang, sementara Jelit Heng dengan cepat mengimbanginya. Pedang tipis itu di tangan Jelit Heng merupakan senjata yang mengerikan. Pada saat-saat lampau, Jelit Heng pernah mempergunakan senjata lentur. Pernah mempergunakan golok yang besar dan berat. Bahkan senjata bertangkai panjang. Namun akhirnya, setelah ia menerima pedang tipis itu, seakan-akan kemampuannya pun menjadi semakin meningkat. Ia mampu bergerak dengan cepat. Namun meskipun pedangnya itu tipis dan ringan, namun dalam benturan yang kuat sekalipun, pedangnya tidak akan patah, meskipun melawan tongkat baja yang di dalam genggaman lawannya itu. Orang berwajah panjang itu mengumpat. Ternyata anak muda yang disangkanya juga anak lumban itu memiliki ilmu yang tinggi, yang justru mampu mengimbanginya. Dalam pada itu, di bagian lain pun pertempuran sudah menyala, Rahu ternyata sempat membebaskan diri dari seorang lawan yang dapat mengikatnya. Ia sempat bergeser dari satu lingkaran pertempuran ke lingkaran pertempuran yang lain jika ia melihat anak-anak lumban yang terdesak, meskipun sudah bertempur berpasangan, maka ia berusaha untuk menolongnya. Dalam pada itu, ketika Rahu bertempur beberapa langkah di sebelahnya, Jelit Heng sempat berkata, aku akan menyelesaikan serigala ini. Baru akan aku melihat, apakah benar orang-orang Pusparuri itu memiliki kelebihan seperti yang didengar oleh banyak orang. Orang berwajah panjang itu menggeram. Dihentakannya ilmunya untuk mengakhiri perkelahian itu dengan cepat. Namun ternyata lawannya memiliki bekal yang cukup untuk melawannya. Sebenarnya lah orang-orang Pusparuri adalah orang-orang yang garang. Meskipun Jelit Heng sudah berpesan agar anak-anak muda lumban bertempur berpasangan, namun ternyata menghadapi orang-orang Pusparuri, anak-anak lumban itu merasa terlalu berat. Pada benturan pertama anak-anak lumban sudah terdesak. Sehingga betapapun juga jantung mereka menjadi berdebaran. Untunglah bahwa jumlah anak-anak lumban cukup banyak, sehingga dalam keadaan terdesak, maka mereka dapat bergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang atau lebih. Meskipun demikian, namun orang-orang Pusparuri itu merasa bahwa mereka telah mendapatkan permainan yang mengasihkan. Pembantaian yang menyenangkan, berkata seorang yang berjambang panjang, kematian demi kematian akan susul-menyusul. Adalah satu kesombongan yang tidak dapat dimaafkan dari anak-anak lumban bahwa kalian telah ikut campur. Ternyata bahwa 1-2 orang anak muda merasa ngeri menghadapi kenyataan itu. Jika semula hatinya membengkak karena jiwa pengabdian mereka, namun akhirnya hati itu telah menguncup oleh kecemasan dan bahkan ketakutan. Sekali-sekali terdengar orang-orang Pusparuri itu tertawa. Mengumpat dan bahkan seolah-olah sedang bermain-main. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa di dalam lingkungan anak-anak lumban terdapat juga orang-orang yang mengejutkan lawan mereka. Pada ayunan pedangnya yang pertama, Darwerdi telah mendesak lawannya. Lawannya, salah seorang kepercayaan Kiai Pusparuri yang mendendamnya, telah berusaha untuk dapat berhadapan langsung dengan anak muda itu. Kau ternyata pembual yang paling gila, Darwerdi, berkata Laksita. Persetan, geram Darwerdi, aku sudah mengatakan, bahwa aku tidak pernah terikat oleh kelompok yang manapun juga. Kau masih juga membual, bentak Laksita, kau kira kami tidak tahu, apa yang telah terjadi dengan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih. Setelah mereka saling menghancurkan, maka kau suguhi mereka dengan kepalsuan itu. Mereka adalah orang-orang tamak dan bodoh, berkata Darwerdi.
Tetapi kau tidak dapat berbuat demikian dengan kami, berkata Laksita, kami akan menangkap pangeran itu hidup-hidup. Tetapi hanya pangeran itu saja. Bukan kau dan bukan yang lain. Semuanya akan kami bantai di Bukit Gundul ini, melengkapi kematian orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Tetapi Darwardi menjawab, kau salah Laksita. Kami bukan orang yang tidak mempunyai perhitungan. Oh, Laksita tertawa, kau bawa anak-anak itu kemari dengan perhitungan yang masak? Alangkah cermatnya perhitunganmu, atau mungkin perhitungan Pangeran Senawasesa. Jangan menyebut kami tidak berperi kemanusiaan jika mereka akan menjadi bangkai di kaki bukit ini sebagaimana tebangan batang ilalang. Darwardi mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia mengedarkan pandangan matanya ke seluruh medan yang sudah menjadi semakin riuh. Pedang beradu pedang, tombak dan perisai saling berbenturan. Sebenarnya lah anak-anak Lumban yang berhadapan dengan orang-orang Pusparuri dalam jumlah yang cukup, memang agak mendebarkan jantung. Namun demikian, dalam pasangan-pasangan ternyata bahwa anak-anak Lumban untuk sementara akan dapat bertahan. Jika kami dapat menyelesaikan orang-orang Pusparuri ini lebih dahulu dari daya tahan anak-anak Lumban, maka kami akan berhasil, berkata Darwardi di dalam hatinya sebenarnya lah, bahwa Darwardi memang pernah membunuh 2 orang Kendali Putih dalam satu perkelahian. Sementara kedua orang itu telah mengalahkan dan bahkan membunuh salah seorang kepercayaan Kiai Pusparuri. Berdasarkan atas perhitungan itu, maka Darwardi yakin bahwa ia akan dapat segera menyelesaikan orang Pusparuri itu. Yang bertempur di bagian lain adalah kedua orang paman Darwardi. Ternyata mereka memiliki kemampuan untuk bertempur seorang melawan seorang. Sehingga dengan demikian, maka keduanya telah terikat dalam pertempuran yang semakin sengit. Semi dan kawannya berusaha untuk tidak terikat dalam satu perkelahian yang tidak memungkinkan lagi mereka bergerak. Kedua orang itu berloncatan dari satu lingkaran pertempuran ke lingkaran pertempuran yang lain sebagaimana dilakukan oleh Rahu. Ternyata bahwa dengan demikian, keduanya selalu berhasil menggagalkan setiap usaha orang-orang Pusparuri untuk mengakhiri perlawanan anak-anak Lumban. Namun pada suatu saat Semi tidak lagi dapat meninggalkan lawannya yang berhasil melibatnya dalam pertempuran yang sengit. Ternyata orang itu adalah kepercayaan Kiai Pusparuri yang seorang lagi. Sentika. Apakah kau juga anak Lumban? Bertanya kepercayaan Kiai Pusparuri. Ya, jawab Semi. Tetapi kepercayaan Kiai Pusparuri itu tertawa. Katanya, jangan menganggap aku terlalu bodoh. Tidak. Aku sudah tahu bahwa pertanyaanmu itu tidak bermakna, karena kau sudah menyimpan jawaban di dalam hatimu, desis Semi. Anak iblis, orang itu mengumpat. Lalu, siapa kau sebenarnya? Pertanyaan itu pun tidak berarti. Aku kira kau benar-benar tidak terlalu bodoh seperti yang kau katakan. Tetapi dengan pertanyaan itu, ternyata kau benar-benar seorang yang bodoh. Kemarahan telah mengentak di dada kepercayaan Kiai Pusparuri itu, sehingga ia pun kemudian menyerang semakin garang. Tetapi Semi sudah siap menghadapinya, ia memiliki kemampuan seimbang dengan Darwardi. Karena itu, maka ia pun telah siap untuk melawan kepercayaan Kiai Pusparuri. Meskipun dengan demikian ia akan terikat pada satu lawan. Namun kawan Semi masih tetap bertempur dengan caranya. Kiai Pusparuri masih sempat memperhatikan pertempuran itu. Sambil tersenyum ia berkata, kau benar-benar seorang yang kejam pangeran. Kau libatkan anak-anak Lumban yang tidak tahu arti dari persoalan ini. Kau dapat berkata apa saja. Tetapi apakah kau berkata seperti itu juga kepada dirimu sendiri? Apakah kau dapat berkata kepada dirimu, bahwa akulah yang telah membunuh anak-anak Lumban itu? Bertanya Pangeran Senawasesa. Kenapa tidak? Jawab Kiai Pusparuri, justru kaulah yang harus menilai sikapmu itu. Kau jangan berusaha membohongi dirimu sendiri. Pangeran Senawasesa tidak menyahut lagi. Kedua orang itu sudah yakin bahwa mereka harus berjuang untuk mempertahankan sikap masing-masing. Namun agaknya Kiai Pusparuri terlalu yakin untuk dapat menguasai Pangeran Senawasesa. Ia sadar bahwa Pangeran Senawasesa adalah seorang senopati perang. Tetapi menurut penilaian Kiai Pusparuri, pangeran itu adalah seorang ahli dalam perang gelar, dalam perang menurut tata keprajuritan. Tetapi kemampuan secara pribadi, serta ilmu kanuragan dan kesaktian, ia merasa memiliki bekal lebih banyak. Tetapi kedua orang yang memiliki ilmu yang mapan itu tidak dengan serta-merta mengungkap segala kemampuan dan kekuatan mereka.
Bagaimanapun juga, mereka merasa perlu untuk saling menjajaki. Langkah-langkah pertama kedua orang itu hanyalah sekedar saling melihat apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang mempunyai sikap yang lain lagi adalah orang tua cacat yang menyebut dirinya Ajar Cinde Kuning. Ia berdiri menghadapi Ki Ajar Pamotan Galih yang seolah-olah telah kehilangan segala macam minat dan kehendak untuk berbuat sesuatu. "Kenapa kau masih diam saja?" bertanya Ajar Cinde Kuning. Ki Ajar Pamotan Galih memandang Ki Ajar Cinde Kuning dengan pandangan kosong. Kemudian katanya, "Kau merasa bahwa kau memiliki kelebihan dari aku. Aku sadar bahwa kau tentu akan memburu aku kemari. Tetapi kau sudah melibatkan orang-orang yang tidak tahu menahu dalam persoalan ini." "Bukan maksudku," jawab orang cacat itu, "tetapi mereka merasa bertanggung jawab atas peradaban yang berlaku di daerah mereka. Mereka tidak mau melihat ketamakan, kedengkian dan apalagi tindakan sewenang-wenang." "Siapa yang berbuat sewenang-wenang di sini? Aku tidak melihat orang-orang Pusparuri itu berbuat sesuatu atas orang-orang Lumban." "Apakah kediaman mereka itu dapat kau sebut dengan sewenang-wenang?" bertanya Ki Ajar Pamotan Galih, "Jangan berpura-pura tidak tahu. Bukankah mereka memburu pusaka dan harta karun itu, sehingga mereka akan mengorbankan Pangeran Senawasesa yang mereka sangka mengetahui serba sedikit tentang pusaka dan harta karun itu? Bukankah itu suatu sikap sewenang-wenang dan tidak berperi kemanusiaan? Tetapi lebih dari itu, orang-orang Lumban merasa wajib menghancurkan orang-orang Pusparuri sebagaimana mereka menghancurkan orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Sanggar Gading, karena kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang dapat menghancurkan kemanusiaan dan peradaban yang sudah dibangun di daerah Lumban ini." Ki Ajar Pamotan Galih mengerutkan keningnya. Dipandanginya tanah yang terhampar di sekitar Bukit Gundul itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia bertanya, "Kenapa kau datang kemari? Apakah kau hanya sekedar ingin memburuku, atau karena kau juga mempunyai kepentingan dengan Bukit Gundul ini?" "Aku tidak mempunyai kepentingan dengan Bukit Gundul ini," jawab orang cacat itu, "jika yang kau maksud adalah pusaka dan harta benda, maka Pangeran Senawasesa sudah memberitahukan, bahwa sebenarnya pusaka dan harta benda itu sudah diserahkannya ke Demak. Dan aku percaya kepada kata-katanya itu. Karena itulah, maka kedatanganku semata-mata karena aku ingin bertemu dengan kau. Karena aku yakin bahwa kau berada di tempat ini." "Kenapa kau yakin akan berada di sini?" bertanya Ajar Pamotan Galih. "Hatimu sudah dirampas oleh Bukit Gundul ini," jawab orang cacat itu, "karena itu, dalam gairah nafsumu yang menyala, kau terikat kepada bukit ini. Tetapi dalam keadaan berputus asa pun kau terikat kepada bukit ini pula. Mukti atau mati, jiwamu kau serahkan kepada Bukit Gundul yang ternyata tidak seperti yang kau duga sebelumnya." Ki Ajar Pamotan Galih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau benar Kisanak. Mukti atau mati, aku akan berada di bukit ini. Meskipun aku tahu, bukit ini milik anak-anak Lumban. Nah, bukankah kau mengakui, bahwa kehadiran anak-anak Lumban bukan karena mereka sekedar diperalat oleh orang lain? Tetapi mereka memang mempunyai tanggung jawab," desak Ki Ajar Cinde Kuning. Ki Ajar Pamotan Galih tidak menjawab. Sementara itu, orang cacat itu pun kemudian berkata lebih jauh, "Ki Ajar Pamotan Galih. Marilah kita serahkan segala persoalan antara orang-orang Lumban yang dibantu oleh beberapa orang yang patut dipercaya itu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Atau, mungkin kau ingin menyebut sebaliknya. Pangeran Senawasesa yang dibantu oleh orang-orang Lumban menghadapi orang-orang Pusparuri. Sementara itu kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi berdua." "Persoalan apa?" bertanya Ki Ajar Pamotan Galih. "Kau tersinggung karena aku melarikan diri, atau karena persoalan lain? Aku yakin, bahwa kau pun mempunyai sangkut paut dengan Pangeran Senawasesa, karena kau telah berusaha membebaskannya, justru pada saat ia sudah jatuh ke tanganku." "Aku mempunyai kepentingan denganmu," jawab orang cacat itu. "Kau masih mendendam dan ingin membunuhku?" bertanya Ajar Pamotan Galih. "Jangan terlalu jauh berangan-angan," jawab orang cacat itu, "tetapi barangkali akan mempunyai sebuah cerita yang menarik untuk kau dengar." Wajah kosong Ki Ajar terlempar ke arena di sekitarnya. Kemudian katanya, "Kau gila. Dalam keadaan seperti ini kau masih sempat membual?" "Satu cerita yang sangat penting bagimu," jawab Ki Ajar Cinde Kuning.
Lalu, suatu cerita yang akan dapat memberikan pemecahan dan barangkali satu penyelesaian yang baik bagi teka-teka yang selama ini kau buat di antara orang-orang yang bertualang di dunia kanuragan. Ki Ajar Pamotan Galih memandang orang cacat itu dengan wajah yang menegang. Dengan nada datar ia kemudian bertanya, kau merasa dirimu dapat menguasai dunia petualangan? Setidak-tidaknya bagi dirimu sendiri. Petualanganmu yang mendekati saat-saat keputusasaan ini, jawab orang cacat itu. Nampaknya Ki Ajar Pamotan Galih mulai tertarik juga kepada keterangan orang cacat itu. Pada saat-saat ia kehilangan semua yang pernah diimpikannya, orang yang tidak dikenalnya itu datang dengan membawa satu masalah baru baginya. Namun sementara itu, Ki Ajar Pamotan Galih masih sempat menebarkan pandangan matanya. Ia melihat pertempuran menebar di sekitar Bukit Gundul itu. Anak-anak muda Lumban bertempur dalam pasangan-pasangan dan bergerombol dalam beberapa lingkaran arena pertempuran. Sementara itu, beberapa orang telah bertempur dengan sengitnya, seorang melawan seorang. Jlit Heng masih bertempur dengan orang berwajah panjang. Ternyata dengan ilmu yang kasar dan keras, orang berwajah panjang itu memang memiliki kelebihan dalam olah kanuragan. Tetapi untunglah, bahwa Jlit Heng dengan cepat menempatkan diri sebagai lawannya, sehingga orang itu tidak sempat melakukan pembantaian atas anak-anak muda Lumban. Namun dalam pada itu, Jlit Heng yang bertempur dengan mapan, ternyata masih mempunyai harapan untuk mengatasi lawannya. Selama ia berada di Bukit Gundul sambil menempa diri dan bahkan pemberian pedang tipis itu, telah membuatnya menjadi seorang anak muda yang kuat lahir dan batin. Karena itulah, maka ketika ia bertemu dengan seorang dari lingkungan orang-orang Pusparuri yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya, ia masih sempat menahan kekerasan dan kekasarannya. Di tempat lain, Darwerdi harus bertempur dengan seorang dari dua orang kepercayaan Kiai Pusparuri. Orang yang sebenarnya dengan licik melibatkan diri dengan satu keinginan bagi kepentingan diri sendiri. Kau harus menebus bualanmu dengan nyawamu, berkata Laksita. Tetapi Darwerdi justru menyerangnya dengan semakin garang. Namun Darwerdi sempat juga berkata, kalianlah yang akan ditelan oleh ketamakan kalian. Kalian telah tertipu oleh angan-angan yang gila tentang pusaka dan harta benda. Laksita tertawa. Katanya, kau tidak perlu berkata seperti itu sekarang. Kami sudah tahu semuanya dengan gamblang. Karena itu, kami ingin menangkap Pangeran Senawasesa itu hidup-hidup. Darwerdi tidak menjawab. Serangannya tiba-tiba menjadi semakin deras. Datang beruntun seperti banjir bandang. Ternyata kepercayaan Kiai Pusparuri itu bukan orang yang lebih baik dari orang berwajah panjang dalam olah kanuragan. Agaknya Laksita memiliki kelebihan untuk mendekatkan diri kepada Kiai Pusparuri. Tetapi dalam olah kanuragan, ia segera merasa betapa beratnya tekanan ilmu Darwerdi. Yang bertempur di tempat lain adalah semi melawan kepercayaan Kiai Pusparuri yang lain, Sentika. Seperti Laksita, ia mula-mula merasa memiliki kelebihan untuk melawan orang-orang yang datang ke Bukit Gundul itu. Tetapi ternyata orang yang menyebut dirinya semi itu memiliki kemampuan yang tidak teratasi. Namun dalam pada itu, kekasaran orang-orang Pusparuri memang membuat anak-anak muda Lumban menjadi ngeri. Nugata yang bertempur di antara kawan-kawannya pun merasakan betapa kawan-kawannya dicengkam oleh perasaan cemas menghadapi lawan-lawan mereka meskipun mereka bertempur berpasangan. Sementara 10 orang anak muda terbaik di Lumban Wetan pun menjadi semakin lama semakin berdebar-debar menghadapi kenyataan yang kurang dimengerti sebelumnya. Apalagi kawan-kawannya yang lain. 1-2 orang, bahkan rasa-rasanya telah menjadi berputus asa dan kehilangan keberanian untuk berbuat sesuatu. Namun dalam keadaan yang demikian terdengar suara rahu di antara anak-anak muda itu, jangan menyerah kepada cara yang licik dan kasar, bahkan buas dan liar. Jika kalian tidak ingin dibantai dan dicincang di Bukit Gundul ini, kalian harus berusaha melindungi diri kalian masing-masing. Hanya mereka yang ingin membunuh diri sajalah yang kehilangan keberanian untuk melindungi diri masing-masing. Suara rahu ternyata bagaikan mengumandang memantul pada dinding-dinding bukit. Anak-anak muda Lumban yang mulai dirayapi oleh kengerian tiba-tiba menjadi sadar bahwa kelemahan jiwani akan justru semakin mempercepat kehancuran mereka sendiri. Sementara itu, di ujung lain terdengar suara kawan semi yang bertempur dengan garangnya, anak-anak Lumban. Yakinlah akan diri kalian masing-masing, bahwa kalian mempunyai kelebihan. Setidak-tidaknya jumlah kalian jauh lebih banyak.
Yang kalian hadapi adalah orang-orang yang hanya mampu berbuat kasar. Tetapi tidak mampu bertempur dalam arti yang sebenarnya. Rasa-rasanya anak-anak lumban yang hampir menjadi kehilangan akal melihat sikap lawannya, telah dijangkiti lagi dengan tekad yang sejak semula mendorong mereka datang ke Bukit Gundul itu. Karena itu, maka perlawanan mereka pun kemudian menjadi semakin mantap. Orang-orang Pusparuri mengumpat dengan kasarnya. Beberapa orang justru telah berteriak-teriak mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak pantas. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa satu dua anak-anak muda lumban mulai dibasahi dengan darah. Orang-orang Pusparuri itu dengan sengaja telah menunjukkan betapa mereka dapat berbuat apa saja tanpa batas perasaan sama sekali. Rahu menjadi cemas. Tetapi ia harus berbuat sesuatu. Ia melihat darah mulai menitik dari tubuh anak-anak lumban, karena itu, ia harus membangkitkan keberanian anak-anak itu dengan cara yang sama. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah melihat seorang pengikut Kiai Pusparuri seperti angin pusaran. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya ia menyerang tanpa memberi kesempatan kepada lawannya untuk mempertahankan diri. Orang Pusparuri itu sama sekali tidak menduga bahwa ternyata lawannya memiliki kemampuan yang tidak terlawan. Namun tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Senjata Rahu seakan-akan telah memburunya kemana ia pergi. Akhirnya, anak-anak muda lumban mendengar orang itu mengaduh tertahan. Senjata Rahu benar-benar telah melukainya. Menyilang di dada. Orang itu terlempar beberapa langkah surut. Kemudian terjatuh menelentang. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit, tetapi luka itu terasa terlalu pedih sementara darah mengalir bagaikan terperas dari jantungnya. Orang Pusparuri itu terjatuh lagi. Yang dapat dilakukannya kemudian adalah merangkak menepi. Mengambil obat dari kantong ikat pinggangnya dan mencoba mengurangi arus darahnya yang mengalir dari lukanya. Rahu tidak memburunya. Ia tidak ingin membunuh orang yang sudah tidak berdaya, karena ia harus melawan orang lain yang tiba-tiba saja telah menyerangnya. Tetapi Rahu sudah siap. Ia ingin menunjukkan kepada lawan-lawannya. Orang-orang Pusparuri bukan hantu anak-anak muda lumban yang mulai merasa ngeri menghadang tidak terkalahkan. Sekali lagi Rahu menghentakkan segenap kemampuannya yang ada padanya. Sekali lagi lawannya terlempar dengan luka menganga di lambungnya. Anak-anak muda lumban yang sempat melihat kemenangan-kemenangan itu pun menjadi berbesar hati. Meskipun ada di antara mereka yang telah menitikkan darah, tetapi ternyata bahwa orang-orang Pusparuri itu pun dapat dilukai oleh salah seorang dari lingkungannya. Di bagian lain kawan Semi pun berbuat serupa. Anak-anak muda lumban yang menjadi cemas, bahwa Semi tidak segera dapat mengatasi lawannya, sementara mereka menganggap bahwa Semi adalah orang yang memiliki kelebihan jauh di atas kemampuan mereka. Namun mereka tidak mengetahui bahwa lawan Semi adalah salah seorang kepercayaan Kiai Pusparuri. Sehingga dengan demikian, maka lawan Semi itu pun memiliki kelebihan dari kawan-kawan mereka. Untuk mengatasi kegelisahan itulah, maka kawan Semi pun telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Ketika ia berhasil melukai seorang lawannya, maka anak-anak muda lumban pun mulai melihat bahwa mereka masih mempunyai kesempatan. Karena itu, maka anak-anak muda lumban yang hampir saja kehilangan keberanian mereka untuk bertempur terus, telah bangkit kembali setelah mereka melihat, bukan saja anak-anak lumban yang telah terluka. Tetapi orang-orang Pusparuri pun telah meneteskan darah pula. Apalagi ketika salah seorang anak muda lumban yang bertempur bersama dua orang kawannya, tiba-tiba saja telah berhasil menggoreskan senjatanya ke tubuh lawan sehingga lawannya itu pun telah terluka dan tidak banyak dapat memberikan perlawanan. Hanya karena seorang kawannya berhasil membantu dan menolongnya, maka orang Pusparuri itu sempat melepaskan diri dari maut yang bertempur di luar kemampuan pengamatan anak-anak muda lumban adalah Kiai Kanti. Kawannya ternyata juga seorang yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Orang malas itu, dalam pertempuran yang seru ternyata telah mampu mengejutkan Kiai Kanti dengan kekuatannya yang sangat besar. Ayunan senjatanya yang aneh, yang tiba-tiba saja telah berada di dalam genggaman telah mengejutkan Kiai Kanti. Tongkat-tongkat baja yang tidak begitu panjang di kedua tangannya. Semula Kiai Kanti menduga bahwa kedua tongkat itu dihubungkan dengan seutas rantai, tetapi ternyata kedua tongkat itu terlepas satu sama lain. Kiai Kanti yang menyadari betapa dahsyatnya kemampuan lawannya, tidak dapat melawan dengan tangannya. Kekuatan orang itu akan dapat menghancurkan lengannya jika senjatanya itu mengenainya.
Karena itu, maka Kiai Kanti pun segera menarik senjatanya pula. Senjata yang juga tidak cukup panjang dan yang selalu terselip di bawah kain panjangnya. Dengan sebilah luuk yang tidak terlalu panjang, Kiai Kanti melawan sepasang tongkat baja di kedua tangan lawannya. Namun ternyata bahwa luuk itu di tangan Kiai Kanti benar-benar merupakan senjata yang sangat berbahaya. Luuk itu seolah-olah telah berterbangan di sekitar tubuh pemalas yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Namun dalam pertempuran yang semakin sengit, ternyata bahwa pemalas itu masih belum mampu mengimbangi ilmu Kiai Kanti ketika Kiai Kanti sampai ke puncak kemampuannya. Ternyata orang tua dari lereng bukit berhutan itu benar-benar memiliki ilmu yang mengagumkan. Dalam keadaan terdesak, pemalas itu telah menghentakkan kemampuannya. Dengan teriakan nyaring ia berusaha untuk menyerang. Sambil memutar kedua batang tongkatnya, maka dengan kekuatan getar suaranya ia berusaha untuk mempengaruhi perlawanan Kiai Kanti. Tetapi Kiai Kanti cukup memahami cara yang ditempuh sawannya. Bahkan tiba-tiba saja Kiai Kanti itu telah tertawa. Suaranya tidak begitu keras. Tetapi suaranya itu telah menenggelamkan teriakan-teriakan lawannya yang menggelegar seperti guntur. Anak-anak Lumban yang mendengar teriakan lawan Kiai Kanti itu telah tergetar seluruh isi dada mereka. Seolah-olah bukit gundul itu pun telah terguncang. Namun dengan benturan suara yang terjadi, maka teriakan-teriakan itu tidak lagi mampu mengguncang jantung anak-anak muda Lumban. Suara tertawa Kiai Kanti yang tidak begitu keras, telah menjadi perisai dari getaran-getaran yang terlontar dari teriakan-teriakan kasar pemalas yang bertempur melawan Kiai Kanti itu. Bahkan sejenak kemudian, Kiai Kanti pun mulai dengan sungguh-sungguh menekan lawannya, ketika ia melihat bahwa anak-anak Lumban benar-benar dalam keadaan bahaya. Dengan sungguh-sungguh Kiai Kanti mulai membatasi gerak lawannya. Sebelum anak-anak Lumban benar-benar mengalami bencana, maka ia harus sudah dapat membebaskan diri dari lawannya yang kasar itu. Untunglah bahwa Rahu dan kawan semi mampu membangkitkan gejolak perjuangan yang semakin mantap di antara anak-anak muda Lumban. Namun kegarangan orang-orang Pusparuri pun menjadi semakin menggila. Mereka dengan sengaja berusaha menakut-nakuti anak-anak muda Lumban. Bagaimanapun juga, anak-anak muda itu akan ikut menentukan akhir dari pertempuran itu. Namun dalam pada itu, Kiai Kanti benar-benar telah berhasil menguasai Kiai Benda, pemalas yang berada di dalam lingkungan orang-orang Pusparuri. Sebenarnya ia memiliki ilmu yang melampaui orang-orang kepercayaan Kiai Pusparuri. Tetapi karena sifatnya yang malas dan menuruti kehendak sendiri, maka ia tidak banyak mendapat kesempatan. Meskipun demikian orang itu tetap berada di lingkungan orang-orang Pusparuri, karena Kiai Pusparuri tidak banyak menegurnya dan membiarkannya berbuat sesuka hati. Sebenarnya lah Kiai Pusparuri berharap, agar pemalas itu segera dapat menyelesaikan lawannya, karena Kiai Pusparuri tahu, bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Namun berhadapan dengan Kiai Kanti, maka justru pemalas itulah yang telah terdesak dan bahkan seolah-olah telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Kiai Pusparuri sendiri yang bertempur melawan Pangeran Senawasesa melihat, betapa pemalas itu selalu terdesak. Karena itu, maka dalam keadaan yang gawat itu, ia tidak dapat membiarkan dan memanjakannya. Dengan geram Kiai Pusparuri berteriak, "Heh, pemalas dungu. Apa yang kau kerjakan, heh? Tidur? Lawanmu, orang tua sakit-sakitan itu sudah waktunya untuk diselesaikan." Tetapi jawab pemalas itu membuatnya berdebar-debar, "Aku tidak dapat melakukannya. Orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Justru akulah yang sudah terdesak sekarang ini." "Pemalas gila," geram Kiai Pusparuri, "jika demikian, sebentar lagi kau akan dibantai oleh orang tua sakit-sakitan itu. Aku akan melawan. Tetapi jika aku tidak mampu, apa boleh buat?" jawab Kiai Benda. Kiai Pusparuri mengumpat kasar. Tetapi sebenarnya lah ia melihat pemalas itu selalu terdesak. Semakin lama nampak semakin sulit, karena sebenarnya lah Kiai Kanti adalah seorang yang memiliki ilmu yang sulit dicari bandinginya. Tetapi Kiai Benda ternyata tidak semalas yang diduga dalam menghadapi kesulitan yang paling gawat. Ia tidak segera menyerah kepada keadaan dan membiarkan dirinya digilas oleh lawannya. Namun ia telah berjuang dengan segenap kemampuan yang ada padanya pada tingkat ilmunya yang tertinggi. Namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat berbuat banyak. Luuk di tangan Kiai Kanti itu telah meraba kulitnya.
Betapapun ia melawan dengan tongkat bajanya, namun Luuk itu seolah-olah memiliki ketajaman penglihatan untuk menyusup di sela-sela perlahannya. Setan alas, geram pemalas itu. Namun ia tidak kuasa membendung ujung senjata Kiai Kanti. Ketika sekali lagi ujung Luuk itu menggores kulitnya, pemalas itu berteriak kasar sambil meloncat mundur. Tetapi Kiai Kanti ternyata benar-benar tidak mau melepaskannya. Dengan cepat, Kiai Kanti pun meloncat memburu sambil menyerang. Ia tidak mau terlambat membantu anak-anak Lumban yang mengalami kesulitan. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari libatan ilmu Kiai Kanti. Getaran ilmu yang dilontarkan lewat suaranya ternyata tidak dapat menahan Kiai Kanti. Bahkan ujung luuk Kiai Kanti telah menyayat kulitnya dan darah pun mengalir dari lukanya. Hentakan-hentakan terakhir dari pemalas itu, justru bagaikan memeras darahnya lewat luka-luka di kulitnya. Semakin banyak darah yang mengalir, maka tubuhnya pun menjadi semakin lemah. Sehingga karena itu, maka serangan-serangan Kiai Kanti berikutnya semakin banyak yang mengenainya. Kiai Kanti pun menyadari bahwa lawannya sudah tidak terlalu berbahaya lagi. Namun demikian, ia tidak ingin menyesal dengan meninggalkannya, karena iblis pemalas itu akan dapat berbuat sesuatu di luar dugaan. Karena itulah, maka Kiai Kanti masih meloncat menjulurkan senjatanya ketika pemalas itu berusaha menghindar dari pertempuran. Ternyata senjata Kiai Kanti itu menyusup di antara tulang-tulang iganya. Memang tidak terlalu dalam dan tidak menggapai jantung di dalam dadanya. Tetapi luka itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Meskipun ia masih berusaha, tetapi akhirnya perlahan-lahan ia benar-benar telah kehilangan keseimbangannya itu. Kiai Kanti tertegun sejenak. Dilihatnya orang itu terhuyung-huyung. Kemudian jatuh terkulai dengan lemahnya. Sesaat Kiai Kanti masih melihat tangannya menggapai sesuatu pada ikat pinggangnya. Dengan gemetar orang itu mengambil serbuk obat dari sebuah bumbung kecil. Dengan sisa tenaganya ia berusaha menghamburkan obat itu pada lukanya di sela-sela tulang iga itu. Luka yang paling parah pada tubuhnya. Kiai Kanti membiarkannya saja. Ia tahu pasti, meskipun darahnya kemudian menjadi pampat, tetapi orang itu tidak akan berdaya lagi. Karena itulah, maka ia pun kemudian memalingkan wajahnya. Dipandanginya seluruh arena pertempuran. Diperhatikannya Pangeran Senawasesa yang bertempur melawan Kiai Pusparuri. Keduanya memiliki kelebihan yang menggetarkan. Namun dalam pada itu, perhatian Kiai Kanti lebih banyak tertarik kepada anak-anak muda Lumban yang sedang bertempur. Karena itu, maka seolah-olah di luar sadarnya, Kiai Kanti telah melangkah meninggalkan pemalas yang parah itu, menuju ke arena pertempuran anak-anak muda Lumban melawan orang-orang Pusparuri yang garang, liar dan bahkan buas. Hampir saja aku terlambat, berkata Kiai Kanti. Aku tidak pernah terikat oleh kelompok yang manapun juga. Sementara itu, seorang anak muda telah terlempar dari arena. Meskipun ia bertempur berpasangan, namun ternyata keduanya tidak mampu bertahan atas kekasaran lawannya. Sebuah golok yang besar telah melemparkan pedang anak muda Lumban. Kemudian sebuah tusukan yang cepat telah merobek lambungnya. Sementara kawannya berusaha untuk membantunya, golok itu telah mengarah mendatar, sehingga ujung golok itu seolah-olah telah menyusup di sela-sela gerak senjata lawannya, mengenai perut, meskipun tidak begitu dalam. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat hanya menonton saja. Atau membiarkan mereka bertempur sebagaimana orang-orang Pusparuri bertempur. Karena itu, Kiai Kanti pun tidak merasa bersalah, apabila ia melibatkan diri di antara orang-orang Pusparuri yang mengamuk dengan liarnya. Kehadiran Kiai Kanti yang dengan serta-merta itu, mula-mula tidak banyak mendapat perhatian. Namun ketika satu dua orang Pusparuri seolah-olah begitu saja terlempar dari arena, barulah mereka memperhatikannya. Wajah-wajah mereka menjadi tegang. Baru mereka menyadari, bahwa orang tua itu adalah orang yang semula menempatkan diri menjadi lawan Ki Benda, pemalas yang berilmu mumpuni itu. Dalam pada itu, ternyata Rahu pun masih bertempur dengan garangnya. Jlit Heng yang menghadapi orang berwajah panjang dan bertongkat baja itu pun ternyata telah berhasil menguasainya. Serangan-serangannya tidak lagi mengarah ke sasaran. Jlit Heng berhasil memancing orang itu untuk mengerahkan tenaganya, sehingga pada saat-saat terakhir, nafas orang itu hampir terputus karenanya. Meskipun demikian, dengan hentakan-hentakan yang cepat, orang itu masih saja menyerang Jlit Heng dengan garangnya.
Ternyata tongkat baja orang itu tidak banyak berpengaruh atas senjata Jit Heng yang tipis. Namun Jit Heng benar-benar menguasai ilmu pedang dengan baik, sehingga dengan kemampuannya itu, ia justru telah menguasai permainan senjata lawannya. Ayunan yang garang, keras dan kuat, yang langsung mengarah ke tengkuk Jit Heng, telah terayun dan kehilangan arah hanya oleh sentuhan pendek dari pedang Jit Heng yang tipis. Bahkan tangan lawannya yang terseret oleh arus pukulannya yang keras itu, telah membuatnya kehilangan pengamatan atas gerak senjata lawannya. Yang terdengar kemudian adalah keluhan tertahan. Pedang tipis Jit Heng ternyata telah menyentuh lengannya. Sentuhan yang lemah itu ternyata telah mengoyak daging lawannya sehingga sebuah luka yang dalam telah menganga. Darah mengalir dengan derasnya dan kecemasan pun mencengkam jantungnya. Tidak banyak kesempatan orang berwajah panjang itu. Jit Heng yang juga melihat kesulitan anak-anak Lumban, telah mengerahkan kecepatan dan kemampuan ilmu pedangnya untuk mengakhiri pertempuran itu. Selagi lawannya belum menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, sekali lagi pedang Jit Heng mengenai tubuh lawannya. Dada orang itu lelah tergores menyilang. Kesakitan yang sangat telah menyengat dadanya. Dorongan sentuhan pedang itu dan usahanya untuk menghindar namun tidak berhasil, justru telah melemparkannya jatuh terlentang. Namun karena lukanya yang parah, maka orang itu tidak sempat bangkit kembali. Ternyata ia hanya sempat merintih pendek. Kemudian ia pun jatuh pingsan. Jit Heng yang terlepas dari lawannya berwajah panjang itu pun segera menempatkan diri di samping Rahu. Namun ketika ia melihat di bagian lain anak-anak Lumban itu mengalami kesulitan, maka ia pun telah meninggalkan Rahu yang bertempur dengan garangnya pula. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.